Cakep ya mobilnya ya. Nah, sekarang saya lagi ada di salah satu pameran yang ada di mall di kawasan Jakarta Selatan, dan ini adalah pameran daripada kendaraan-kendaraan klasik yang punya cerita ataupun heritage yang luar biasa. Dan bahkan di sebelah saya nih, ini adalah mobil yang dipakai dalam film Agent 007 James Bond, Aston Martin DB5. Nah, kalau lihat sekilas mobil yang cantik dan mewah ini, Anda mungkin mengira mobil yang diproduksi secara langsung oleh pabrikannya sana kan. Tapi percayakah Anda, kalau ternyata mobil-mobil ini dan semua mobil yang berjejer di sekitar saya ini ternyata adalah replikasi ataupun recreate yang dilakukan oleh anak-anak bangsa di Bali sana. Dan kita akan ulas lebih lengkapnya. Terinspirasi dari pameran retro mobile di Paris, Goodwood Revival dan Silverstone Classic Cars di Inggris, pameran kendaraan klasik ini digelar oleh car builder lokal asal Gianyar, Bali, Tuxedo Studio. Seluruhnya ada 9 unit mobil klasik yang dihadirkan dalam ajang pameran ini. Semua unit mobil yang dipamerkan merupakan replika dari mobil-mobil ikonik dan legendaris yang pernah terlibat dalam ajang balap internasional maupun film-film ternama di era 1950-an sampai 1970-an silam. Selain replika mobil Aston Martin DB5 yang pernah hadir di film James Bond era Sean Connery, Pierce Brosnan, dan Daniel Craig, ada juga Toyota 2000 GT yang pernah muncul di film James Bond You Only Live Twice tahun 1976. Tak ketinggalan, replika mobil balap Porsche 550 Spider yang pernah berjaya di sirkuit Nürburgring tahun 1953 turut serta dipamerkan bersama mobil bersejarah lainnya. Sementara itu, 2 dari 9 mobil yang dipajang juga dimiliki oleh sejumlah tokoh dari tanah air, seperti misalnya replika Mercedes-Benz 300 SL milik Ketua MPR RI sekaligus Ketua Ikatan Motor Indonesia, Bambang Susatyo, dan Porsche 356 Speedster berkelir coklat milik selebritas Raffi Ahmad. Para pengunjung yang datang ke pameran ini juga memberikan kesannya saat melihat kehadiran mobil-mobil klasik dari replika kendaraan ikonik ini. Terutama buat saya yang senang otomotif, bisa ngelihat mobil seperti ini tuh kesempatan langka. Kapan lagi kita bisa lihat mobil yang kualitasnya seperti ini, kita bisa mengagumi kualitas engineering yang sudah ada sejak early 19 something gitu kan. Sebenarnya ini maksudnya bisa membangun minat masyarakat juga terhadap mobil klasik ya. Soalnya sekarang kan mobil klasik udah jarang di jalanan juga gitu. Jadi mungkin yang udah kenal pasti bakal datang, tapi kalau yang nggak kenal pasti kurang tahu gitu. Mungkin value-nya yang kita hargai gitu, yang nggak mungkin bisa didapati di mobil sekarang gitu. Disampaikan oleh CEO sekaligus co-founder dari Tuxedo Studio yakni Laksmana Gusti Handoko bahwa mobil-mobil yang dibuat oleh anak-anak bangsa di tempatnya merupakan hasil kurasi sesuai dengan nilai bersejarah yang dimiliki oleh tiap produknya. Jadi semua mobil ini kita ciptakan secara handmade dari bahan utamanya aluminium. Kenapa aluminium dipilih? Karena biasa aluminium itu great untuk racing ya. Biasa great untuk racing, ringan dan iya, sesuai spek aslinya. Jadi kalau ditanya ini apa, kita nyebutnya levelnya itu recreation. Recreation itu bener ya mencipta kembali. Speknya sama, nggak cuma mirip-miripan aja. Sensasinya pun sama. Ini tuh mobil-mobil yang udah kita kurasi lah. Ini mobil yang kita kurasi, pertimbangan kita memilih mobil-mobil itu satu dari value-nya. Value, dan value ini berarti ada histori, ada estetik. Gitu, itu kita harus ngelihat dari sana. Dan yang kedua, jelas harus bisa ada blueprint. Taunya dari mana ada blueprint? Taunya adalah jika mobil-mobil ini desain industri copyright-nya itu udah expired dari luar. Ya kan 35 tahun setelah owner meninggal dan lain-lain. Mobil-mobil klasik replika ini juga tak hanya menjadi pajangan untuk bisa dilihat saja, tapi juga bisa dijalankan dan memiliki fitur-fitur yang berfungsi dengan baik, layaknya sebuah mobil pada umumnya. Nggak cuma memperhatikan soal estetika, baik itu eksterior ataupun desain interiornya. Tapi, mobil ini masih memperhatikan daripada fungsi. Mulai dari panel instrumennya masih bekerja, analognya. Dan bahkan, ini ada tuas lampu yang modelnya pop-up. Jadi kalau saya klik ke atas, lampu di depannya tuh langsung terbuka. Dan bisa ngebantu kita saat perjalanan malam hari. Mobil klasik ini udah nggak diproduksi lagi sama brandnya di sana oleh Toyota. Dan bahkan hampir semua mobil yang ada di sini udah nggak diproduksi lagi. Tapi, ini bisa menjadi solusi bagi para kolektor otomotif supaya bisa dapat mobil yang serupa
feelingnya sama, tapi dengan harga yang lebih affordable, sekitar 2,5 sampai dengan 5 miliar rupiah. Karena kalau misalnya produknya masih ada, di luar sana sudah mencapai 50 sampai dengan ratusan miliar rupiah. Dan duduk di dalam mobil ini, berasa saya bikin jadi seorang old money. Bagi masyarakat, khususnya penggemar otomotif yang ingin melihat lebih dekat kendaraan-kendaraan klasik dan legendaris ini, pameran otomotif ini digelar mulai 12 hingga 18 Agustus 2024 di Pondok Indah Mall 2, Jakarta Selatan, tanpa tiket masuk. Albi Pratama, Baramaestro, Jakarta.